Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan menulis karya ilmiah, dan kali ini kita akan bahas mengenai karya ilmiah dan penelitian. Pada sesi kali ini eh, kita akan memberikan gambaran terlebih dahulu. Karya ilmiah ini erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu tidaklah heran ya jika sebagian besar karya ilmiah dihasilkan oleh kalangan akademis seperti siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Tentunya gaya bahasa dan tata bahasa yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah haruslah mengikuti ketentuan baku. Sebagai contoh, jika kita menulis sebuah skripsi menggunakan bahasa Indonesia, maka kita harus mengikuti EYD, ejaan yang disempurnakan. Jika kita menulis jurnal internasional, maka jurnal tersebut harus ditulis menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, selain memiliki persamaan, oh ya, baik skripsi, tesis maupun disertasi, semua merupakan bentuk karya ilmiah yang diajukan oleh seorang mahasiswa. Nah, salah satu syarat kelulusan. Sehingga semua harus ditulis menggunakan aturan standar dan harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Pendapat atau kesimpulan diperoleh dari kegiatan analisis, sedangkan analisis harus didukung oleh data-data hasil percobaan, penelitian atau riset, dan bukan semata-mata hasil pendapat pribadi atau perkiraan penulis. Ya. Karya ilmiah ini menyajikan gagasan, ide-ide, pemikiran yang dituangkan secara sistematis menggunakan unsur-unsur yang telah diatur menurut kaidah tertentu. Dan kaidah sebuah karya ilmiah terletak pada alur pikir dan unsur-unsur seperti kata, angka, notasi, tabel, dan gambar yang disusun secara teratur. Karya ilmiah harus mengindahkan kaidah-kaidah kebahasan. Ada beberapa karakteristik atau ciri yang membedakan karya ilmiah dengan karya non ilmiah. Berikut karakteristik ilmiah. Objektif. Nah, setiap informasi dalam kerangka ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta sebenarnya dan konkret. Karya tulis dikatakan objektif apabila alasan, keterangan, penjelasan, dan uraian yang dikemukakan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Kemudian pembahasan masalah harus mengacu pada kerangka pemikiran atau teori. Karya ilmiah bersifat netral, tidak melibatkan aspek perasaan atau emosi penulis. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah tidak emosional, tidak argumentatif, tidak persuasif, tidak melebih-lebihkan sesuatu. Kemudian sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola tertentu, seperti urutan klasifikasi, eh, eh, kausalitas, dan sebagainya. Nah, setiap permasalahan yang diuraikan disusun secara teratur dan tidak tumpang tindih. Jadi baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian rasional. Penulis harus menonjolkan pikiran yang logis. Karya tulis dikatakan logis apabila data, argumen, penjelasan yang dikemukakan diterima oleh akal. Manakala karya ilmiah dimaksud untuk menyimpulkan suatu fakta atau data, maka digunakan pola nalar induktif. Dan sebaliknya, jika dimaksud untuk membuktikan suatu teori atau hipotesis, digunakan pola nalar deduktif. Kemudian bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Karena ilmiah harus menggunakan bahasa baku, efektif, tidak bermakna ganda atau ambigus, tidak menimbulkan interpretasi lain, efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami.
Mengenal penelitian atau riset. Riset berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata research. Kata research ini diturunkan dari bahasa Perancis yang memiliki arti harfiah menyelidiki secara tuntas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kembali, sedangkan search artinya mencari. Sehingga research dapat diartikan sebagai mencari kembali atau membuktikan kembali. Ya. Kemudian riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Makna yang terkandung dalam riset sebenarnya jauh lebih luas. Sebuah penelitian umumnya akan melibatkan lingkungan, khususnya pada jenis penelitian sosial, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, maupun lingkungan sekitarnya atau masyarakat. Jadi penelitian tidak hanya dilakukan di ruang laboratorium tertutup. Lingkungan penelitian sangat luas, bahkan bisa dikatakan tanpa batas. Ada beberapa definisi formal yang bisa menjelaskan makna penelitian. Ya. Berikut yang disajikan beberapa definisi penelitian. Penelitian adalah penyelidikan yang sistematis untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian dapat digambarkan sebagai upaya yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah spesifik yang memerlukan solusi. Kemudian sebuah riset yang telah penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang bermaksud menggunakan rahasia ilmu secara objektif, mengungkapkan rahasia ilmu secara objektif dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Sebuah riset yang telah selesai dikerjakan seharusnya menghasilkan solusi atau outcome. Data hasil riset disebut data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli atau sumber pertama. Data primer dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain data laboratorium atau hasil penelitian. Terus kemudian dari masyarakat, kemudian perilaku orang atau benda dan kejadian. Pada saat membuat skripsi, kita boleh menggunakan data hasil riset orang lain. Kita boleh menggunakan data percobaan orang lain atau mengimplementasikan pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya. Jadi kita tidak diharuskan melakukan riset sendiri. Ya. Sedangkan pada tesis dan disertasi kita wajib melakukan riset sendiri. Pada tesis dan disertasi harus ada hipotesis atau kesimpulan awal dan kesimpulan sementara, ya. Kesimpulan awal dan kesimpulan sementara. Harus ada analisis dan tentu saja harus ada kegiatan penelitian. Kemudian hipotesis berasal dari bahasa Yunani atau hipo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya kesimpulan atau pendapat. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis tidak harus selalu terbukti benar. Bisa saja hipotesis tersebut salah. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan hipotesis, perhatikan dua buah contoh berikut. Hipotesis misalnya, kopi merek A rasanya paling enak. Nah, untuk membuat tesis yang membuktikan hipotesis tersebut, apakah benar atau salah? Maka kita tidak boleh hanya mendengarkan kesaksian orang lain atau sekedar mengeluarkan pendapat pribadi tentang rasa kopi tersebut. Kita harus mencoba melakukan pengukuran untuk menentukan seberapa enak kopi merek A dibandingkan dengan kopi merek lain. Kita harus melakukan riset untuk memperoleh data. Jika ternyata hasil riset mendukung hipotesis, maka kita katakan bahwa hipotesisnya benar. Kemudian hipotesis jaringan komputer dipergunakan di perguruan tinggi B
skor. Nah, untuk membuat tesis yang menunjukkan seberapa skor jaringan komputer di perguruan tinggi B, maka kita tidak bisa hanya menggunakan data hasil penelitian orang lain. Meskipun data tersebut diperoleh dari seorang pakar di bidang network security, kita harus melakukan serangkaian percobaan menggunakan metode apa saja yang dikuasai. Apabila hasil riset menunjukkan bahwa jaringan komputer di perguruan tinggi B tidak sekure, maka kita katakan hipotesisnya salah. Nah, kemudian ini ya, pada sebuah tesis harus ada saran untuk penelitian lebih lanjut, sehingga orang lain yang membaca tesis tersebut dapat memperoleh ide atau gambaran bagaimana memulai penelitian guna mengembangkan tesis yang sudah ada. Disertasi mirip dengan tesis, hanya saja pada disertasi harus ditambahkan teori, rumusan, metode baru, hasil pemikiran sendiri. Nah, tidak boleh menjiplak metode yang sudah ada. Karena disertasi harus berisi metode baru, maka sebuah disertasi layak dipublikasikan untuk kepentingan kemajuan dunia pendidikan. Ya. Beberapa kasus kegagalan saat mengajukan sebuah tema disertasi disebabkan adanya pihak lain yang sudah lebih dahulu mempublikasikan disertasi yang isinya mirip atau sama dengan disertasi yang akan diajukan. Oleh sebab itu, ketika kita hendak memulai suatu penelitian, sebaiknya melakukan studi pustaka dan mencari atau mengamati tema-tema penelitian yang sudah pernah dipublikasikan. Ya. Kemudian, walaupun skripsi, tesis, dan disertasi bersifat formal, akan tetapi cara menyampaikan suatu tesis tidak harus kaku. Seorang boleh menyampaikan gagasan menggunakan gaya atau stylenya masing-masing. Kemudian, bagaimana menemukan ide? Hal yang pertama harus dilakukan sebelum membuat karya ilmiah adalah bagaimana menemukan ide. Ide yang tepat akan menentukan kualitas, ketepatan waktu, arah dan tujuan dari karya ilmiah yang hendak dibuat. Ide yang dituangkan pada sebuah karya ilmiah hendaknya tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Istilah ringan dan berat sangatlah relatif. Jika ide yang hendak dituangkan terlalu berat, misalkan saja ide untuk menggabungkan hukum gaya gratifikasi Newton dengan mekanika kuantum, maka boleh jadi kita harus mengalokasikan waktu yang sangat lama. Kemudian ini kisah lain yang tidak kalah populer adalah ide penelitian berat jenis suatu benda yang dilakukan oleh Archimedes. Konon ide tersebut muncul saat Archimedes sedang berendam di bak mandi. Nah, ide tersebut didapatnya dengan cara yang tidak terduga. Ide skripsi S1. Sebuah skripsi tidak perlu membahas metode baru. Sebuah skripsi hanya membahas bagaimana menggunakan atau mengimplementasikan metode yang sudah ada. Dan cara yang paling umum bagaimana menemukan tema skripsi adalah dengan memilih dan mempelajari kembali salah satu mata kuliah yang sudah pernah diberikan oleh dosen. Kemudian cara lain untuk menemukan ide adalah dengan berdiskusi bersama dosen pembimbing. Dosen pembimbing dapat memberikan saran dan masukan yang paling sesuai dengan kondisi kita. Nah, tentu saja kita boleh menolak atau mengusulkan ide kita sendiri kepada dosen pembimbing. Kemudian ide untuk tesis berbeda dengan skripsi. Sebuah tesis S2 wajib dibuat oleh mahasiswa S2 melalui proses penelitian atau riset. Cara yang lazim dilakukan untuk menghindari atau bentrok tema penelitian adalah dengan menentukan lokasi penelitian yang berbeda. Sebagai contoh, mahasiswa A akan melakukan penelitian tentang kasus B di lokasi C menggunakan metode D. Mahasiswa A boleh melakukan penelitian kasus B menggunakan metode D sepanjang lokasi penelitian berbeda. Misalkan saja lokasi penelitiannya adalah CC. Perbedaan lokasi penelitian menyebabkan penelitian yang dilakukan oleh A akan berbeda dengan AA. Ya. Kemudian ide untuk disertasi. Mahasiswa S3 wajib menemukan metode baru sehingga tema disertasi harus identik dengan penelitian yang dapat menghasilkan sebuah metode baru. Nah,
Ide untuk disertasi S3 dapat diangkat dari permasalahan real yang belum bisa dipecahkan dengan menggunakan metode yang sudah ada. Seringkali masalah tersebut muncul dari pengalaman kerja, hobi yang ditekuni, persoalan sehari-hari, atau masalah lain. Ya. Setelah berhasil menemukan ide baru, selanjutnya mendiskusikan ide tersebut dengan dosen pembimbing. Nah, bagi umat beragama tentunya meyakini bahwa ide dan segala sesuatu milik Allah, sehingga cara terbaik untuk mendapatkan ide adalah dengan banyak berdoa kepada Allah, karena sangat mungkin baginya untuk membukakan pikiran kita melalui berbagai kejadian, baik yang diduga maupun yang tidak pernah diduga sama sekali. Kemudian bagaimana menuangkan ide? Ide yang sudah diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis. Ada kaidah-kaidah tertentu yang harus diikuti. Kita harus menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sebagai contoh, ketika kita ingin meneliti persoalan tentang security wireless, maka kita tidak boleh menggunakan metode yang dikhususkan untuk wire network, karena tidak sesuai dengan objek penelitiannya. Nah, cara berpikir yang digunakan dalam pemecahan suatu masalah ilmiah harus berlandaskan pada pendekatan ilmiah. Tentang pendekatan ilmiah akan dibahas lebih lanjut pada bab ketiga. Jika penelitian terkait dengan skripsi, tesis, atau disertasi, maka seorang peneliti boleh membuat jurnal penelitian atau laporan penelitian. Walaupun penelitian umumnya dilakukan di lingkungan pendidikan atau divisi litbang, namun tidak menutup kemungkinan sebuah penelitian dilakukan oleh perorangan dengan biaya sendiri dan tanpa sponsor. Ya. Kemudian, apapun kondisinya, hasil riset harus dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Pernah terjadi perdebatan apakah sebuah karya ilmiah boleh dibuat atau ditulis orang lain? Apakah sebuah karya ilmiah mutlak harus ditulis oleh sang peneliti? Fakta menunjukkan saat ini cukup banyak peneliti yang sekaligus menjabat posisi tertentu, sehingga dia tidak memiliki banyak waktu untuk menuliskan hasil karyanya sendiri. Apakah dibolehkan menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah untuknya? Ada perbedaan mana kata membuatkan dengan menuliskan. Membuatkan mempunyai makna bahwa segala sesuatunya dikerjakan oleh orang lain untuk kepentingan. Dalam hal ini sudah tentu tidak diperkenankan, bahkan dapat dipandang sebagai sebuah pelanggaran hukum. Sedangkan kata menuliskan mempunyai makna bahwa orang lain hanya membantu menuliskan karya ilmiah. Jadi baik sistematik, isi bahasa, dan data-data pendukung sepenuhnya dikerjakan oleh peneliti. Nah, beberapa karya ilmiah harus ditulis menggunakan software khususnya seperti LaTeX sehingga dihasilkan dokumen PDF sesuai dengan standar. Kasus lain yang membuat seorang peneliti memerlukan bantuan orang lain dalam menulis karya ilmiah adalah karena dia adalah penyandang cacat atau disabilitas fisik. Ya. Sedangkan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Nah, salah satu tulisan yang populer dan pernah menjadi daftar bestseller di Sunday Times London selama 237 minggu berturut-turut berjudul A Brief History of Time. Buku tersebut menceritakan tentang sejarah singkat penciptaan alam semesta yang disajikan dalam gaya penulisan populer dan mudah dipahami. Sebuah karya ilmiah dapat ditulis oleh orang lain, namun tidak boleh dibuat oleh orang lain. Untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, maka penulis harus memahami apa yang hendak ditulisnya, kemudian menuliskannya secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing karya ilmiah. Sebuah riset memerlukan ide.
banyak mengamati, membaca karya ilmiah berkualitas, dan bertanya kepada ahlinya dapat membantu kita untuk mendapatkan ide original untuk memulai suatu penelitian. Jangan berputus asa dan banyak berdoa agar mendapatkan keberkahan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.